Virus dan bakteri. Virus. 1. Pengertian virus. Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil dan memiliki molekul asam nukleat, DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan perlindungan protein atau kapsid. Jaringan tersebut diketahui dapat membawa informasi genetik dan mengadakan replikasi sehingga menular. Setelah virus memasuki sel atau jaringan tubuh makhluk hidup, proses pergerakannya akan mengganggu metabolisme atau bahkan merusak sel atau jaringan sehingga menyebabkan suatu penyakit. 2. Ciri-ciri virus. Dikutip dari buku Mudah dan Aktif Belajar Biologi terbitan PT Setia Purma, virus pada dasarnya memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri. Namun virus juga disebut makhluk tidak hidup karena tidak memiliki organel-organel seperti sel hidup. Menurut ahli biologi asal Amerika Serikat, Neil A. Campbell, berikut ciri-ciri virus. 1. Hanya dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. 2. Memerlukan asam nukleat untuk bereproduksi. 3. Virus dibentuk oleh sebuah partikel yang disebut virion yang mengandung DNA atau RNA saja. 4. Dapat dikristalkan, tetapi virus masih memiliki patogen apabila diinfeksi ke organisme hidup. 5. Bersifat aseluler atau tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Sementara itu, menurut Brum pada tahun 1944, virus berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Diperkirakan ukuran virus sekitar 60 mm sampai 300 mn atau 1 nn sama dengan 1 dikali 10 min 9 m. 3. Cara perkembangbiakan virus. Pertama, tahap absorpsi. Kedua, tahap penetrasi. Ketiga, tahap sintesis. Keempat, tahap pematangan. Kelima, tahap lisis. Berikut penjelasan tahap-tahapnya. Pertama, tahap absorpsi, yaitu dikutip situs Kepemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Tahap absorpsi merupakan tahap penempelnya virion bagian reseptor sel inang dengan memakai serabut ekornya. Kedua, tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi merupakan selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Ketiga, tahap sintesis. Tahap sintesis merupakan tahap pembentukan asam nukleat, salinan genom, dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Keempat, tahap pematangan. Tahap pematangan terjadi partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Kelima, tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim. Macam-macam virus pada manusia. 1. Virus HIV. Virus ini merupakan virus yang akan memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. Penyebab virus ini ialah adanya proses kontak fisik dengan penderita HIV melalui hubungan seksual yang tidak sehat, pemakaian jarum suntik bekas dengan penderitaan HIV, penggunaan alat pembuat tato, dan body piercing. Tak hanya itu, virus juga bisa menular apabila adanya kontak melalui cairan tubuh, darah, air mani, dan lainnya. Dari penderita HIV, seperti ibu penderita HIV yang menularkan kepada bayi kandungan. Tapi, virus ini tidak akan menular melalui kontak langsung sehari-hari, misalnya bersentuhan,
berjabat tangan, dan berpelukan. Jika virus ini terus berkembang, maka virus ini bisa menimbulkan penyakit yang disebut AIDS. Kedua, virus Ebola. Pertama kali, virus ini ditemukan di dekat sungai Ebola di Zaire, Kongo, sekitar tahun 1976. Ebola merupakan salah satu virus mematikan bagi manusia. Virus ini dapat menyebabkan demam, diare, hingga pendarahan. Penyebaran virus melalui kontak dengan benda yang telah terkontaminasi cairan tubuh penderita. Sayangnya, hingga kini virus Ebola masih belum ditemukan pengobatannya, sama halnya dengan virus HIV. Ketiga, virus corona paramyxovirus. Siapa yang pernah mendengar nama virus ini? Tentunya virus ini cukup asing di telinga kita. Namun, virus ini rupanya merupakan salah satu virus yang bisa mengancam nyawa manusia. 4. Virus herpes simplex. Virus ini memiliki perbedaan dengan virus lain karena virus herpes simplex ini menyerang kulit manusia. Virus yang biasa dikenal dengan sebutan HSV ini dapat menimbulkan penyakit menular seksual baik pria maupun wanita hingga menyebabkan luka melepuh di area organ intim. Penyebaran virus ini umumnya karena adanya hubungan seksual dengan orang yang terkena infeksi virus ini dan ibu hamil yang menularkan kepada bayi kandungnya. 5. Virus dengue. Salah satu macam-macam virus berikutnya ialah virus dengue yang cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Faktanya virus dengue ini mampu menyebabkan penyakit demam berdarah, dengue atau DBD. Virus dengue ini rupanya ditularkan oleh gigitan nyamuk jenis Aedes. 6. Virus poliomyelitis. Virus ini merupakan salah satu jenis virus tertua di dunia karena sudah dikenal sejak akhir abad ke-18. Umumnya virus ini akan menyerang anak-anak dengan usia sekitar 3-5 tahun. Virus ini mampu menyebabkan lemahnya otot hingga kelumpuhan pada kaki. Gejala virus ini berupa demam, nyeri sendi, tulang hingga otot, kram, dan lain. 8. Virus H5N1. Virus avian influenza tipe A H5N1 ini salah satu virus yang sempat terkenal di Indonesia karena penyebaran wabah saat itu. Virus ini rupanya menyerang hewan unggas seperti burung dan ayam. Hal berbahayanya ialah virus ini mampu menular kepada manusia. 3. Cara perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Dalam proses ini, bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua atau bereplikasi. Kemudian sel bakteri memanjang dan membelah menjadi dua sel anak masing-masing dengan DNA identik dengan sel induk. Setiap sel anak adalah klon dari sel induk. 4. Contoh-contoh bakteri yang tumbuh di sekitar lingkungan. Yang pertama, Staphylococcus, yakni bakteri berbentuk bundar yang biasanya berada di kulit, saluran pernapasan, dan rambut. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi dan keracunan makanan yang terkontaminasi. Selain itu dapat mengembangkan resistensi atau kekebalan antibodi. Inilah yang membuat infeksi makin sulit untuk diobati. Yang kedua, Streptococcus. Bersama Staphylococcus yang merupakan bakteri yang paling sering ditemui di rumah. Sebagian besar bakteri ini menyebabkan infeksi tenggorokan, kulit, lapisan pembungkus otak, dan paru-paru. Yang ketiga, Pseudomonas. Bakteri yang berbentuk batang ini berkembang biak di area basah seperti kolam, toilet, dapur, bak cuci, tanaman, termasuk buah dan sayur. Pada individu yang sehat, bakteri ini ditemukan bagi bagian tubuh yang lembab
Ia memicu timbulnya ruam pada kulit dan infeksi pada mata serta telinga. Yang keempat, E. coli. Inilah bakteri yang lazim ditemukan di saluran pencernaan manusia, di lingkungan sekitar serta makanan. Yang kelima, bakteri E. coli dapat berkembang biak di toilet dan kamar mandi yang tidak dibersihkan. Sebagian spesies bakteri ini dapat menyebabkan infeksi pernapasan hingga saluran kemih.